jenis dan kepengurusan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ayat kedua, peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berpedoman pada peraturan bupati atau peraturan wali kota. Jumpa lagi bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, pada video kali ini seperti biasanya kami mau menanggapi komentar-komentar dari teman-teman atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah disampaikan kepada kami melalui komentar-komentar di channel YouTube kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan support yang telah diberikan kepada channel YouTube kami. Semoga segala urusan, aktivitas, dan serta rezeki sobat sekalian dapat dilancarkan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun perlu juga kami sampaikan kembali kepada teman-teman bahwa tidak semua komentar teman-teman itu dapat kami tanggapi satu persatu ya. Karena mengingat kami lihat komentar dari teman-teman itu banyak yang informasinya sangat minim sekali. Dan bahkan kami lihat banyak komentar-komentar itu kalimatnya banyak yang disingkat, kata-katanya banyak yang disingkat, sehingga kami agak sulit untuk mengerti, untuk memahami apa maksud daripada pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kami berharap agar setiap komentar teman-teman itu disampaikan kepada kami dengan informasi yang jelas, dengan kronologi yang detail, dan dengan permasalahan yang jelas. Jadi oke teman-teman, jadi langsung kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu dari pertanyaan Jamlin Mabaria. Pertanyaannya begini, biar kami bacakan kepada teman-teman ya. Mohon izin Bang, kami bertanya apakah seorang ketua BPD dibolehkan menjabat dua jabatan ketua, yaitu jabatan pertama Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan jabatan kedua sebagai ketua lembaga adat di desa, apalagi sampai di-SK-kan kepala desa. Permen dan undang-undang mana yang menjaminnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya buat Jamlin Mabaria. Jadi sebelum kami menjelaskan apakah boleh ketua BPD merangkap jabatan ketua, maka terlebih dahulu mari kita lihat apa saja yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu, sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di pasal 13 jelas di sana dikatakan ya, biar saya bacakan kepada teman-teman. Persyaratan calon anggota BPD adalah yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah atau pernah menikah. Yang keempat, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Yang kelima, bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Yang keenam, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. Yang ketujuh, wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Dan yang kedelapan, bertempat tinggal di wilayah pemilihan. Jadi dalam ketentuan ini tidak ada larangan khusus untuk itu. Yang dilarang adalah hanya untuk merangkap sebagai perangkat pemerintah desa. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam larangan sebagai anggota BPD sebagaimana diatur di dalam pasal 26, di situ dikatakan, biasa bacakan kepada teman-teman, anggota BPD dilarang yang pertama merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa. Yang kedua, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain
yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Yang keenam, merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, sebagai pelaksana proyek desa. Yang kedelapan, menjadi pengurus partai politik, dan atau yang kesembilan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Jadi di dalam larangan-larangan sebagai anggota BPD pun secara khusus belum diatur untuk itu. Nah, kemudian ya, perlu diketahui oleh teman-teman sobat sekalian bahwa lembaga adat desa ini memiliki aturan khusus untuk itu, yaitu diatur di dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat desa. Nah, di pasal 11 jelas dikatakan ya, biar saya bacakan kepada teman-teman. Di situ dikatakan di ayat pertama, jenis dan kepengurusan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ayat kedua, peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berpedoman pada peraturan bupati atau peraturan wali kota. Jadi menurut hemat saya, baik itu ketua BPD maupun anggota BPD tidak boleh merangkap menjadi ketua lembaga adat desa. Karena kenapa? Karena ada dua alasan. Yaitu yang pertama, karena lembaga adat desa dibentuk berdasarkan peraturan desa. Nah, sementara peraturan desa dibentuk oleh BPD bersama dengan kepala desa. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat desa memiliki hubungan kerja dengan badan permusyawaratan desa, yaitu bersifat konsultatif. Jadi tidak mungkinlah ya ketua BPD merangkap jabatan sebagai ketua lembaga adat desa, karena di mana lembaga adat desa itu dibentuk berdasarkan peraturan desa yang dibentuk oleh BPD itu sendiri. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami. Semoga penjelasan dari kami atau tanggapan dari kami dapat menjawab pertanyaan dari Jamlin Mabaria. Jadi saya kira sudah cukup ya untuk video kali ini. Akan kita lanjutkan kembali pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Markus, mari kita kupas.